Kalau berbicara tentang proklamasi, yang sering kita ingat adalah pembacaannya pada 17 Agustus 1945. Tetapi sebelum itu ada satu proses penting yang menentukan kemerdekaan Indonesia, yaitu perumusan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses diskusi yang sangat serius dalam situasi yang tegang, karena pada saat itu Jepang baru saja menyerah kepada sekutu yang akhirnya mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ini mendesak agar proklamasi segera dilakukan karena menganggap ini sebagai momentum yang tidak bisa dilewatkan. Sementara itu, Soekarno dan Hatta bersikap lebih hati-hati sebagai golongan tua karena memikirkan dampak kepada politik dan keamanannya. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada peristiwa Rengas Dengklok di mana Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan-golongan muda agar tidak terpengaruh terhadap Jepang dan segera melakukan proklamasi. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik, tapi kalau menurut Soekarni, ya dia diselamatkan. Kedua beliau ini kan dianggap memiliki posisi yang sangat penting. Nah, kekhawatiran Soekarni, kalau terjadi kericuhan, Jepang bisa mencelakai Soekarno-Hatta. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Setelah terjadi kesepakatan bahwa proklamasi akan segera dilakukan, Soekarno dan Hatta akhirnya pulang pada malam 16 Agustus 1945 ke Jakarta. Setelah itu mereka kemudian menuju ke rumah Laksamana Maeda, yaitu perwira Angkatan Laut Jepang, yang menjamin proses proklamasi itu akan berjalan dengan lancar dan aman. Di tempat inilah naskah proklamasi dibentuk secara hati-hati karena satu kesalahan saja bisa berdampak besar secara politik. Dalam perumusan tersebut, tokoh-tokoh yang terlibat adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi dengan tulisan tangan, lalu Hatta memberikan masukan terutama pada bagian yang menyangkut pemindahan kekuasaan, dan Ahmad Subarjo turut membantu menyempurnakan redaksi agar kalimatnya itu tegas namun tidak provokatif. Tujuan utama dari perumusan ini adalah untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia secara global, secara jelas kepada rakyat internasional maupun nasional, sekaligus menghindari konflik bersenjata dengan pihak Jepang yang saat itu masih berada di Indonesia. Nah, redaksi naskah proklamasi dibuat secara singkat dan padat, namun mengandung makna yang sangat besar. Kalimat pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, sedangkan kalimat kedua mengatur langkah-langkah pemindahan kekuasaan secara tertib dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian kata-kata ini menunjukkan kecerdasan politik para perumus, karena mereka mampu menyampaikan pesan kemerdekaan secara tegas, tetapi tetap aman dalam situasi yang belum sepenuhnya stabil. Setelah konsepnya itu disepakati, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil pada ejaan susunan kata agar lebih rapi dan lebih resmi. Nah, naskah inilah yang kemudian menjadi naskah proklamasi resmi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah ini akhirnya dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang disaksikan oleh para tokoh perjuangan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, perumusan naskah proklamasi ini bukan hanya sekedar proses menulis teks, tetapi merupakan hasil dari kompromi
pemikiran yang matang, dan keberanian para tokoh bangsa dalam mengambil keputusan yang besar. Naskah yang singkat itu menjadi dasar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menunjukkan bahwa kemerdekaan inilah yang diraih melalui perjuangan fisik, diplomasi, dan kecerdasan berpikir para pendiri bangsa.